Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai limit tahingga. Setelah kemarin kita membahas limit tertentu. Nah, limit tahingga ini adalah limit yang mendekati nilai tahingga gitu. Makanya dikatakan sebagai limit tahingga. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, seperti biasa kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa sih limit tahingga itu? Misalkan gini, ada nilai-nilai X yang cukup dekat dengan 0. Jadi ada X yang mendekati 0 lah, mulai dari 1, 0,5, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Fx-nya sendiri adalah 1 per X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai X tersebut pada fungsi X 1 per X kuadrat, maka hasilnya menjadi nilai yang semakin dekat dengan 0, itu semakin tinggi nilainya. Misalkan ketika nilai yang dimasukkan 1, maka hasilnya dari fx itu adalah 1. Tapi ketika kita masukkan 0,0001, maka dia menjadi 100 juta gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita masukkan lebih dekat lagi ke 0, 0,00000001, tentunya itu jadi angkanya sampai tidak terhingga. Maka kalau kita masukkan nilai 0, tentunya nilai 0 sendiri menyebabkan hasilnya tidak terhingga. Sebaliknya juga sama pada nilai X yang bernilai negatif, juga sama pada fungsi yang kita kuadratkan seper X kuadrat. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan apabila nilai X mendekati 0, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri, akan menjadi besaran yang tidak terbatas. Dari sana timbullah makanya nilai limit tahingga, sehingga limit X mendekati tahingga itu hasil dari fx sama dengan f tahingga. Jika fx berbentuk pecahan dan operasi pengurangan dengan kedua terdapat variabel, maka nilai dari substitusi menghasilkan tak tentu. Jadi kalau misalnya ada tahingga tentunya tak tentu, tahingga bukan tak tentu, ya tak tentu atau tahingga. Kemudian tahingga dikurangi tahingga, hasilnya juga tahingga, 0 dibagi 0 juga tahingga. Kita langsung masuk ke contoh soal, misalkan ada limit X mendekati tahingga untuk 8X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 3X minus 5 bagi dengan 2X pangkat 3 min X 2X kuadrat plus 4X minus 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang pertama adalah kita kalikan dengan pecahan variabel pangkat tertinggi. Nah, untuk variabel pangkat tertinggi kita bisa nyarinya dari penyebutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ada pembilang dan penyebut ya. Ini penyebut dengan pangkat tertinggi, nanti kita bagi semua dengan penyebut pangkat tertinggi. Nah, misalnya nanti 8X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, 2X kuadrat bagi X pangkat 3, dan seterusnya dibagi semua dengan X pangkat 3. Kalau ini sebenarnya dikalikan 1 per X pangkat 3 ya, tapi hasilnya jadi kayak begini, bagian 2. Setelah itu kita operasionalkan, 8X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, berarti ini habis, hasilnya adalah 8, kita pindahkan ke sini. Nah, ini 2X kuadrat dibagi X pangkat 3, pangkatnya tinggal X saja, jadi yang atasnya nggak ada, jadi hasilnya seperti ini. 2 per X sama, ini juga menjadi seperti ini. Kalau X berarti pangkat X-nya tinggal 2 lagi. Ini tetap, yang di bawah juga mengikuti 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, 2. Kemudian 2X kuadrat ini 2 per X, karena ininya tinggal X, ininya habis. Kemudian yang ini juga menjadi, ini pangkatnya 2, ini tetap. Nah, seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Oke.
Nah, sekarang kita ganti karena masukkan nilai, karena X-nya mendekati tahingga, maka kita ganti nilai X-nya dengan nilai tahingga. Sehingga yang tadinya ini awalnya 8 plus 2X menjadi 8 plus 2 tahingga. Semua yang ada X-nya itu dimasukkan menjadi tahingga. Kenapa nggak ada tahingga pangkat 3? Karena tahingga pangkat 3 ya tahingga. Jadi kita tidak harus menuliskan pangkatnya, karena kalau bilangan tahingga dipangkatkan berapapun hasilnya tahingga gitu, maka kita cukup menuliskan tahingga saja. Selanjutnya nilai itu semua bilangan kalau dibagi tahingga itu akan mendekati 0. Sehingga kalau 2, 3 ini 5 kita bagi tahingga hasilnya menjadi 0. Ini 8 tetap kita pindahkan aja ke sini, yang lainnya berubah menjadi 0 karena 3 dibagi tahingga sama dengan 0, 5 bagi tahingga hasilnya 0. Kemudian yang di bawahnya juga sama, 2-nya tetap, kemudian 2 bagi tahingga 0, 4 bagi tahingga 0, 1 bagi tahingga 0. Nah, kemudian kita operasionalkan hasilnya dari 8 bagi 2. 8 bagi 2 itu sendiri berapa? 8 bagi 2 itu adalah hasilnya 4. Sehingga limit X mendekati tahingga untuk 8X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 dan seterusnya dibagi dengan 2X pangkat 3 dan seterusnya, hasilnya adalah nilainya adalah 4. Oke, sampai sini jelas. Kalau nggak jelas nanti silakan ditanyakan. Ini adalah salah satu bentuk limit tahingga. Jadi nanti ada di penyebutnya itu yang pertama, ini yang kita lakukan adalah ini pangkatnya sama kan. Oke. Jadi pangkat pembilang dan penyebutnya sama. Nah kalau misalnya berbeda, misalkan nih, kalau misalnya pangkatnya sama, ini hasilnya akan berupa konstanta kayak gini, 4, 3 dan sebagainya. Ini hasilnya akan pasti berupa konstanta limitnya. Tetapi kalau misalnya pangkatnya itu penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya, maka hasilnya akan jadi tahingga. Sementara kalau misalnya penyebutnya lebih kecil dari pembilangnya, maka hasilnya akan berupa 0. Jadi kemungkinan jawaban dalam menyelesaikan limit tahingga itu hanya 3, yaitu tahingga, 0, ataupun konstanta, tergantung dari pangkatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk latihannya nanti dikumpulkan setelah Lebaran, hanya nanti langsung saya cantumkan pada latihan. Jadi dikumpulkannya setelah minggu nanti setelah Lebaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali. Ya, terima kasih banyak semuanya. Kita ucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.